Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk saya ya. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah berkumpul untuk menyaksikan saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai tugas aksi nyata CGP Angkatan 9. Saya Hendiwati, CGP Angkatan 9 UPTD SD Negeri Nambo akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yaitu pertama perubahan paradigma belajar, keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Oke, kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu kan ada mandiri, ada kreatif, ada gotong royong ya. Praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi bukan berpusat pada guru ya, kita berpusatnya kepada siswa. Disiplin positif, yang pertama pembelajaran berbasis pengalaman. Disiplin positif melibatkan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana murid diberi kesempatan untuk mengalami dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua, penguatan positif. Disiplin positif menekankan pada penguatan positif sebagai cara untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Guru memberikan pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap prestasi atau upaya yang dilakukan oleh murid. Penguatan positif ini memotivasi murid untuk terus berperilaku positif. Yang ketiga, disiplin positif adalah disiplin yang tidak hanya patuh dan pada aturan atau otoritas, tetapi lebih kepada pengembangan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri sebagai salah satu ciri dari kedewasaan murid. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Belonging, power, survival, freedom, dan fun ya. Nah, kita ke motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama.
Ini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan orang lain memotivasinya akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Pengakuan atau imbalan motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ya, ini yang kita butuhkan ya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi sebelum ada kesuksesan pasti ada gagal nih. Ini yang disiplin dengan identitas gagal, yaitu dengan cara hukuman. Hukuman itu akan membuat anak hanya merasa tidak nyaman, merasa takut, tidak jujur atau menyembunyikan kesalahan. Murid akan menjadi rendah diri dan murid menjadi tersakiti. Nah, itu adalah hukuman. Penghargaan juga belum tentu baik. Nah, dalam penghargaan mereka melakukan sesuatu karena hanya ingin dapat penghargaan saja. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Di sini anak-anak akan berlomba saling baik misalnya untuk mendapat penghargaan, dengan orang lain juga akan tersakiti dengan temannya yang mendapat penghargaan. Mereka akan merasa kurang percaya diri juga. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi. Yang kedua restitusi. Kita bahas konsekuensi dulu. Konsekuensi itu yang pertama sesuatu harus terjadi. Kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. 4, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid menghormati peraturan. Yang selanjutnya itu restitusi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Kedua, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Murid mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pertanyaannya biasanya dengan apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi disiplin yang restitusi ini yang paling baik di antara hukuman, penghargaan dan konsekuensi ini. Restitusi ini pilihan yang paling tepat ya, yang digunakan untuk menerapkannya kepada murid kita. Oke, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini dari dosen 2004.
Ciri-ciri restitusi sendiri yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada yang berbuat salah, kita nggak menjudge anak itu, sehingga anak itu terkucil, tapi kita tetap bertanya dengan baik sehingga mereka akan tidak malu lagi kalau berteman dengan yang lain karena kesalahan yang telah dibuatnya. Itu adalah restitusi. Nah, perbedaannya di sini. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Gimana? Yang pertama itu, kalau hukuman itu sifatnya itu negatif. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Mode paksaan, mendorong menyalahkan diri. Konsep diri buruk. Murid belajar menyembunyikan kesalahan, jadi murid sering berbohong. Terlambat, padahal bangunnya kesiangan. Terlambat ngomongnya, ibu di jalannya ini. Nah, itu akan timbul kebohongan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Jadi setelah dihukum, kesalahannya lunas karena dia sudah mendapatkan hukuman. Nah, konsekuensi itu netral. Lakukan apa yang saya katakan. Stimulus dan respon. Mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Murid belajar taat peraturan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, kalau restitusi ini penguatan yang positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi anak diberi pertanyaan ya. Jadi anak berpikir untuk memecahkan masalah sendiri. Teorinya teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi setelah melakukan sehari, tanyakan, apa yang harus kita lakukan nantinya? Itu akan dipecahkan sendiri oleh anak. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu penghukum? Penghukum, seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturanku atau awas, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini selalu percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara hukumannya. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, menghadik misalnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, kayak menjas ya, anak itu menjadi takut, jadi merasa tersudutkan. Tapi beda lagi dengan pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ciri khas pembuat rasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu misalnya. Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Kalau ibu itu benar-benar kecewa sekali. Nah,
jadi anak merasa bersalah dengan kata-kata seperti itu. Nah, ini sebenarnya pembuat rasa bersalah ini lebih menekan hati batin anak sebenarnya daripada penghukum. Terus teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi teman pada guru bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Negatifnya, murid jadi tergantung pada guru tersebut. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka misalnya. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji sama ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu. Sambil senyum-senyum. Nah, dalam sekarang nih, keadaan sekarang biasanya kita sebagai teman banyaknya. Tapi anaknya banyak yang tidak hormat ke guru yang lain. Hanya patuh pada guru yang menjadi teman, yang menjadi wali kelasnya kalau di SD ya. Pemantau. Nah, posisi pemantau berarti mengawasi. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ciri khas pemantau adalah dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, misalnya. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa mulai? Tahu Bu, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu tahu konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Adi, paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas tertinggal tadi. Ibu tunggu. Ini adalah posisi pemantau. Nah, selanjutnya ini posisi yang paling baik, yang terbaik mungkin. Manajer. Kita sebagai guru seharusnya menjadi manajer. Manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusitas permasalahannya sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian di posisi manajer. Ya. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu adanya di posisi manajer. Nah, ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Misalnya, nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menyanyikan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini anak itu mencari solusi sendiri. Ketika dia terlambat, besoknya dia akan berusaha untuk tidak terlambat lagi karena dia udah tahu, oh saya itu melanggar keyakinan kelas atau peraturannya gitu. Dia sadar sendiri tanpa harus dimarahi. Dia sadar untuk mengerjakan tugasnya yaitu dengan cara meminjam buku ke temannya. Nah, nanti besoknya tidak akan terlambat lagi. Nah, sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan, sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Keyakinan kelas lebih dari sekedar aturan karena merupakan prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik.
Pembentukan keyakinan kelas juga berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas lebih abstrak dan bersifat universal. Jadi, kesimpulannya, keyakinan kelas memiliki keunggulan dibandingkan dengan peraturan kelas karena berdasarkan pada nilai-nilai universal dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Nah, berarti lebih baik keyakinan kelas karena bisa disepakati bersama. Kegiatan membuat keyakinan kelas 5B ya. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas, siswa membuat keyakinan yang mereka inginkan. Siswa mengulang keyakinan yang telah tertulis. Guru dan murid memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi beberapa dari mereka yang mempunyai jawaban sama kita bisa satukan ya. Jadi membuat kesepakatannya. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah dipahami atau diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, maksudnya nanti silakan untuk rekan-rekan juga membuat keyakinan kelas ya bersama-sama dengan murid agar bisa diyakini bersama. Ya, udah kelas 6B udah membuat keyakinan kelas. Oke. Lanjut. Nah, kita ke segitiga restitusi. 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu, jadi mereka tidak merasa terlalu bersalah. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Menanyakan alasannya itu apa, kenapa berbuat seperti itu. Nah, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, jadi dengan kita menanyakan keyakinan, mereka akan, oh iya saya udah melanggar, saya tidak disiplin, saya tidak datang tepat waktu. Mereka udah sadar atas kesalahannya sendiri dan akan mencari solusinya dengan bisa tidak terlambat lagi, dengan bisa lebih cepat tidur agar bangunnya tidak kesiangan. Ya. Lanjut. Ini adalah contoh membuat segitiga restitusi. Itu video. Kita lihat videonya. Nah, ini adalah contoh ketika ada anak yang terlambat. Bukan terlambat ya, tidak membawa topi dan dasi ketika akan upacara bendera. Mana gak ada suara? Oke, kita jelaskan aja ya. Ketika ada anak yang terlambat, bukan terlambat ya tadi, tidak membawa topi dan dasi, kita tidak boleh menjelaskan. Kenapa kamu tidak membawa topi dan dasi? Kamu itu nanti ibu hukum. Nah, itu tidak boleh. Kita tanya dulu. Dia terlambat itu dia tidak bawa topi dan dasi itu karena bangun kesiangan, oke ya, terburu-buru. Tapi dia tidak mau terlambat. Jadi dia hanya tertinggal topi dan dasinya saja. Nah, alasannya kan
kita menanyakan kenapa bisa tertinggal topi dan dasi. Dia bilang bangun kesiangan dan buru-buru berangkat agar tidak terlambat. Dia sudah bagus karena tidak terlambat, hanya tertinggal saja itunya. Lalu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, keyakinan kelas apa yang tidak terpenuhi. Ya, disiplin waktu. Dia terlambat berarti tidak disiplin. Solusinya apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya ke depannya? Akan menggunakan jam beker. Akan memasang jam beker agar tidak terlambat lagi. Nah, berarti dia akan berusaha sendiri, berusaha memecahkan solusinya, yaitu dengan memasang jam beker agar minggu depannya tidak lupa lagi ya, atau tidak terlambat, tidak bangun kesiangan. Jadi segala sesuatu yang harus dibawa ke sekolah bisa dibawa. Yang kedua yaitu kasusnya itu tidak mengerjakan PR. Ya, Najwa itu tidak mengerjakan PR karena alasannya dia ikut ke acara saudaranya, terus kecapean, ketiduran, jadi tidak sempat mengerjakan PR. Nah, keyakinan yang dia langgar adalah tidak mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Salah mengerjakan sesuatu dengan situasi yang pengerjaannya tidak lagi di rumah tapi di sekolah. Keyakinan kelas yang dilanggarnya yaitu tidak disiplin juga ya. Hal yang diperbaikinya, dia akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi dengan cara tidak bangun kesiangan juga ya, seperti itu, atau mengerjakannya pada saat setelah mendapatkan PR langsung dikerjakan. Jadi tidak menunda-nunda mengerjakan PR. Jadi walaupun pergi ke saudaranya tapi setidaknya PR udah dikerjakan. Jadi ketika lelah dia tidak akan lagi terlambat mengerjakan PR dan mengerjakan PR-nya di sekolah. Oke, kita udah ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Among yang berarti posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar pendidikan nasional. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Oke. Masih. Berapa hari kira-kira? Nah, nanti kita setelah ini masuk ke modul 2. Nah, bagi rekan-rekan yang mau ikut CGP Angkatan 10 dan 11, semangat. Berapa modul? Berapa modul? 3. Intinya penuh. Modulnya aja. Itu nada goreng saya dipertahankan. Ini mah dikat. Gak ada kaitannya. Oke, kita ada ice breaking. Cluenya adalah muter-muter. Cluenya adalah muter-muter. 5 tambah 5 10. 6 tambah 6 12. 8 tambah 8 berapa? Salah. Cluenya itu muter-muter. Cluenya muter-muter. Ya, tadi 5 tambah 5 10. 6 tambah 6 12. 8 tambah 8 berapa? 4. Jawabannya 4. Lagi. Oke, lagi. Bener salah baca. 8 tambah 8 berapa?
Ya. Seperti apa? Cluenya muter-muter. Oke, 3 tambah 3 6. 4 tambah 4 8. 7 tambah 5 berapa? Bisa jadi 2. Bisa jadi 2. Berapa anak-anak? 7 tambah 5. 7 tambah 5. Kok 0? Ya diterangkan dulu clue muter-muter itu seperti apa? Cluenya muter-muter, ya muter-muter. Oke, udah ya. Muter-muter itu jam. Nah, udah ya, jam muter. Jadi 7 tambah 5 adalah 2. Jam. Di itu mah yang pertama. Oke, 100 buat Bapak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.